Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana saya membuat analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran mata pelajaran biologi fase F ya untuk kelas 11. Jadi di kurikulum Merdeka fase F itu sama dengan kelas 11 dan kelas 12. Nah, ini yang saya akan buat adalah kelas 11-nya dulu. Nah, analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran fase F kelas 11 dan 12 ini saya ambil kelas 11-nya dulu. Mata pelajaran biologi penyusunnya Weti Yuningsi. Kemudian ini saya pindahkan dari capaian pembelajaran yang sudah banyak di-share ya, tinggal di copy pastekan ke sini. Pemahaman biologi, capaian pembelajaran CP pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transport membran dan pembelahan sel, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi dan inovasi teknologi biologi. Untuk fase F ini kita bagi menjadi kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk kelas 11-nya saya akan pilih ini semua materi yang akan diajarkan di fase F sudah saya bold ya. Sudah saya tebalkan. Jadi ada struktur sel. Nah, ini struktur sel dan transport membran ini masuk ke kelas 11 ya. Untuk pembelahan selnya saya taruh di kelas 12. Kemudian di kelas 11 juga ada struktur organ pada sistem organ dan dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan. Jadi di sini ada 8 materi atau 8 bab ya, seperti sistem gerak, sistem pencernaan, ekskresi, imunitas, reproduksi ya. Jadi peredaran darah gitu ya. Itu ada 8 bab atau 8 materi. Jadi untuk kelas 11-nya sendiri saya ambil struktur sel dan transport membran itu 1 bab, kemudian 8 bab untuk sistem organ dan fungsinya serta kelainan. Nah, untuk fase F di kelas 12 nanti saya mulai dari pembelahan sel, kemudian ada metabolisme, kemudian konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, evolusi dan inovasi teknologi biologi yang akan lebih kompleks daripada yang di kelas 10 atau fase E. Untuk keterampilan prosesnya kita tinggal copy pastekan, ada di CP ya. Ini mengamati, mempertanyakan, merencanakan, memproses, mengevaluasi dan refleksi, mengkomunikasikan hasil. Jadi kalau bisa pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu mencakup keterampilan proses 1 sampai 6 ini. Dan nanti bisa dilihat di modul ajar ya, di MA. Nah, ini kita bikin kolom fase F untuk kelas 11 ya. Kompetensinya elemen pemahaman biologi ya, identifikasi lingkup materi atau konten, kemudian materi atau unit pembelajaran. Jadi berdasarkan dari ini alokasi waktu mata pelajaran kelas 11 untuk fase F ini di sini ya dapat dibacakan alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan selain mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yaitu 5 JP per minggu atau 180 JP per tahun. Jadi biologi itu masuk ke dalam mata pelajaran pilihan gitu ya. Jadi dapat jatah 5 JP per minggu atau 180 JP per tahun. Berarti untuk semester 1 sendiri itu ada 90 JP ya, ada 90 JP. Kita kembali ke sini. Kalau ada 90 JP ya, maka kita akan alokasikan ya untuk bab 1 untuk modul bab 1 adalah struktur sel dan transport membran.
struktur sel dan transport membran ini ya. Ini saya alokasikan 4 kali 2 JP ya. Jadi 4 kali pertemuan. 1 kali pertemuannya 2 JP ya. Lingkup materi ini kontennya saya ambil di channel YouTube saya, videonya. Kemudian untuk unit pembelajarannya terdiri dari 4 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama adalah pengertian sel dan teori tentang sel. Pertemuan kedua, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pertemuan ketiga, transport membran, difusi osmosis. Dan yang keempat adalah transport membran praktikum osmosis telur ayam. Kemudian untuk materi yang kedua, ini adalah struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan. Nah, ini terdiri dari 8 materi. Ya, 8 materi. Yang pertama adalah sistem gerak manusia, ya. Di sini tuliskan alokasinya. Alokasinya 1 2 3 4 4 ya, 4 JP ya. 4 kali 2 JP. Berarti 8 ya. Ya, ada 8 JP, 4 kali pertemuan, yaitu membicarakan tentang rangka manusia. Yang kedua, osifikasi dan artikulasi. Yang ketiga, struktur dan mekanisme kerja otot. Yang keempat adalah gangguan dan teknologi sistem gerak manusia. Kemudian untuk bab yang ketiga, ini alokasinya. Alokasi waktunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 2 JP. Nah, 6 kali 2 JP berarti 12 JP ya. Dimana pertemuan pertama adalah komponen mekanisme pembekuan darah, yang kedua golongan darah, yang ketiga alat sistem peredaran darah dan frekuensi denyut nadi, yang keempat mekanisme dan tekanan darah, yang kelima sistem limfatik, dan yang keenam kelainan dan teknologi sistem sirkulasi darah. Selanjutnya bab yang keempat. Bab yang keempat itu tentang sistem pencernaan. Alokasi waktunya adalah 1, 2, 3, 5 kali 2 JP. 5 kali 2 JP. Oke. 5 kali 2 JP. Pertemuan pertama kita akan praktikum penghitungan kalori BMR, kemudian ada makanan dan zat makanan, yang ketiga alat dan enzim pencernaan, yang keempat kelainan sistem pencernaan, dan yang kelima pencernaan ruminansia. Kemudian bab yang kelima yaitu sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem pernafasan dengan alokasi waktu 5 kali 2 JP, dimana ada 5 kali pertemuan ya. Pendahuluan dan alat pernafasan, yang kedua pembuatan alat peraga mekanisme pernafasan, yang ketiga kapasitas paru-paru, yang keempat faktor frekuensi pernafasan, dan yang kelima gangguan pada sistem pernafasan. Selanjutnya ya, ini gangguan kelainan pada sistem pernafasan ditambah dengan pembuatan infografis ya. Ini pembuatan infografis, atau pembuatan infografisnya boleh dijadikan sebagai project tugas project ya di rumah. Kemudian untuk bab ke-6 adalah sistem ekskresi. Alokasi waktunya adalah ini pendahuluan. Oke, ada 3 ya. Ada 3 praktikum dan ginjal. Oke, ada 3 dikali 2 JP. Oke. Ekskresi, pendahuluan ginjal, praktikum pembuatan alat sederhana dan urin, pembentukan urin. Kemudian paru-paru, hati dan kulit. Kemudian yang ketiga adalah gangguan sistem ekskresi. Selanjutnya untuk bab ke-7 itu adalah sistem koordinasi, di mana alokasi waktunya ini paling banyak ya, karena materinya paling banyak. Alokasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 kali pertemuan kali 2 JP.
Oke. Nah, kita nanti bisa lihat ini 9-nya ya. Oke. Neuron mekanisme, sistem saraf pusat dan tepi, psikotropika dan gangguan, kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, kelenjar timus, adrenal, pencernaan, pankreas, pineal, kelamin, gangguan sistem hormon, kemudian indera penglihatan dan pembau, indera pendengaran, pengecap dan peraba, kelainan panca indera. Kemudian bab yang ke-8 ya. Yang bab ke-8 itu adalah alokasi waktunya. Ada 4 JP, 4 kali pertemuan, maksud saya 4 kali 2 JP. Oke. Ada reproduksi pria, reproduksi wanita, menstruasi, fertilisasi dan kehamilan, teknologi dan gangguan sistem reproduksi manusia. Kemudian bab yang terakhir, bab 9 itu alokasinya 4 kali 2 JP. Ada pendahuluan imunitas, kemudian antigen dan antibodi, kekebalan aktif pasif dan gangguan sistem imunitas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tulis elemen keterampilan yang kita tinggal kita tinggal copy pastekan ya dari CP, elemen keterampilan prosesnya, dan mengamati, mempertanyakan, merencanakan, memproses, mengevaluasi, dan refleksi, mengkomunikasikan. Oke, kita tinggal copas dari CP saja. Selanjutnya kita akan membuat tujuan pembelajaran atau TP. Kita akan buat pertemuan ya. Jadi satu, untuk memudahkan, karena ini setelah ditotal itu ada 90 JP, atau mungkin dia ada 45 pertemuan gitu ya, 45 pertemuan, karena satu kali pertemuan ada 2 JP. Yang pertama, bab pertama adalah struktur sel dan transport membran. Ini saya tuliskan 11 itu nama kelasnya, kemudian bab 1, kemudian pertemuan pertama. Jadi 11.1.1 untuk ini bebas aja sih, ini untuk mempermudah aja. Siswa dapat menjelaskan pengertian sel dan teori tentang sel. Ya, karena memang dilihat dari CP awal, siswa kemampuannya dalam mendeskripsikan ya, mendeskripsikan. Kalau yang nanti organ itu menganalisis paling tingginya ya. Jadi menjelaskan, mendeskripsikan, mengidentifikasi untuk yang sel. Ya, kita bagi aja. Nah, siswa dapat menjelaskan. Oke, kemudian 11 pertemuan yang kedua, 11.1.2 ya. Kita kopikan saja dari materinya apa. Nah, di sini kita kopikan dari materinya apa gitu ya. Nah, ini perbedaan. Oke. Nah, kita copy, kemudian kita kembali ke sini. Ya, siswa dapat apa? Mendeskripsikan atau mengidentifikasi juga boleh. Perbedaan mendeskripsikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Kemudian kita kopikan lagi. Untuk materi yang ketiga adalah transport membran. (11.1.3) siswa dapat mengidentifikasikan, harusnya kalau yang perbedaan mengidentifikasikan ya, mengidentifikasikan perbedaan, yang ini mendeskripsikan transport membran. Kemudian kita mau praktikum ya, siswa dapat 4 ya. Kita kembali ke sini, di copy dulu.
Praktikum. Siswa dapat mendeskripsikan transfer membran serta melaksanakan praktikum osmosis telur ayam. Nah ini ya, berarti maaf saya lagi flu. Struktur sel dan transfer membran itu ada 4 kali pertemuan, di mana 1 kali pertemuan adalah satu tujuan. Jadi bebas aja sih, bisa aja Bapak Ibu sekalian pengen membuat satu tujuan itu untuk 2 kali pertemuan, karena ini untuk mempermudah saja ya, karena saya inginkan dari 90 JP berarti ada 45 pertemuan gitu ya. Kemudian ini ya, struktur organ pada sistem gerak dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan. Jadi ini kita tulis 11 titik yang kedua, bab kedua, kemudian titik pertemuan pertama. Tuh, kita kopikan. Kalau ini sampai menganalisis ya, CP-nya. Nah, yang pertama rangka manusia. Siswa dapat menganalisa menganalisa ya, mendeskripsikan dulu ya, mengidentifikasi tulang rangka manusia. Oke. Kemudian 11.2.2 ya, siswa dapat ya, ini klasifikasi artikulasi ya. Siswa dapat menjelaskan klasifikasi dan artikulasi. Ini ada 11.2.3. Struktur dan mekanisme kerja otot. Siswa dapat menganalisa ya, struktur dan mekanisme kerja otot. Kemudian ada 11.2.4. Nah ini siswa dapat menganalisa gangguan dan teknologi sistem gerak manusia. Bab yang ketiga adalah struktur organ pada sistem peredaran darah dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan. Jadi ini kita tulis 11.3 bab ketiga pertemuan 1. Kemudian seterusnya 11.3 strip 2 ya. 11.3.3 dan seterusnya. Untuk bab yang keempat adalah struktur organ pada sistem pencernaan dengan fungsinya. Ini yang darah, kita lihat dulu
kita coba satu contoh. Komponen mekanisme pembekuan darah, berarti menjelaskan aja ya. Siswa dapat menjelaskan. Nah, ya, ini ada 11.3.4, kemudian ada 11.3.5, 11.3.6. Jadi yang merah ada 6. Kemudian sistem pencernaan 11.4, yang keempat ya nih, 4.1. Kita lihat untuk yang pencernaan. Nah, praktikum siswa dapat menganalisa penghitungan ini ya. Nah, penghitungan ini nanti ada 4 ya, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5. Oh, ada 5 di pencernaan. Kemudian bab yang kelima ada sistem pernafasan 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3. Kita lihat untuk yang pernafasan. Pernafasan ya, pendahuluan dan alat pernafasan, berarti menjelaskan. Ya, untuk apa? Untuk sistem pernafasan kita cobakan. Siswa dapat menjelaskan. Pendahuluan dan alat pernafasan ini ada 11.5.4 dan 11.5.5 untuk 5 kali pertemuan. Bab yang ke-6 struktur organ pada sistem ekskresi ini 11.6.1, 11.6.2, 11.6.3. Ya, kita coba untuk ekskresinya. Pendahuluan dan alat pernafasan. Kita copy pastekan untuk ekskresi. Siswa dapat menjelaskan pendahuluan dan alat pernafasan. Kemudian yang fase yang bab ke-7, bab yang paling banyak adalah sistem koordinasi 11.7.1, 11.7.2, 11.7.3. Oke, 3. Oke, kita lihat yang koordinasi contohnya. Neuron dan mekanisme. Oke, kemudian kita copy pastekan. Siswa dapat mendeskripsikan tentang mekanisme impuls saraf.
ya. Gitu seterusnya ada 9 ya. 11.7.4, 11.7.5, 11.7.6, 11.7.7, 11.7.8, 11.7.9. Bab yang ke-8 adalah sistem organ pada sistem reproduksi manusia, ya. Berarti yang 8 11.8.1, 11.8.2, 11.8.3. Oke, kita lihat yang sistem reproduksinya. Kita kopikan. Nah, ini kemudian kita pastekan di sini. Untuk yang sistem reproduksi manusia, siswa dapat mendeskripsikan alat reproduksi pada pria, dan seterusnya. Ini ada 11.8.4, 11.8.5, 11.8.6, 11.8.7, 11.8.8, 11. Untuk maaf ini ya, nggak ngelihat. Ya, untuk reproduksi itu hanya 11 sampai 4 ya, 11.8.4. Oke. Bab yang terakhir adalah tentang sistem imunitas ya. Berarti 11.9.1, 11.9.2, 11, kemudian 11.9.3, 11.9.4. Kita lihat untuk sistem imunitas. Ini ada pendahuluan imunitas ya. Oke, pendahuluan imunitas kita tulis saja. Siswa dapat mendeskripsikan pendahuluan imunisasi. Nah, begitu seterusnya ya. Ini cara membuat tujuan pembelajaran pada tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka fase F untuk pelajaran biologi ya. Jadi analisis capaian pembelajaran dan pembuatan tujuan pembelajaran ini seperti ini. Ini tinggal di copy pastekan, kemudian dicari kata kerja KKO-nya ya. Nah ini sudah menghasilkan 90 JP, di mana ada 45 kali pertemuan. Oke, ditunggu cara pembuatan ATP, alur tujuan pembelajaran. Terima kasih. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.